Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa CNN Indonesia? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya Meladia Rahma kembali menjumpai Anda dalam program Gapai Kemuliaan. Seperti biasa tidak sendiri, sudah hadir bersama saya ada gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah setia hadir Alhamdulillah di studio Gapai Kemuliaan untuk berbagi ilmu hari ini. Dan dalam episode hari ini, Kiai Haji Muhammad Faiz akan menjawab pertanyaan-pertanyaan pemirsa Gapai Kemuliaan yang sudah masuk melalui WhatsApp dalam episode Ustadz Menjawab. Nah, bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda baik berupa pesan teks maupun dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung pada Pak Kiai melalui sambungan Zoom yang nanti akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Baik Pak Kiai, kita langsung ke pertanyaan pertama. Ini dari Bapak Sarwoko asal Sukoharjo. Pak Kiai, kedua orang tua saya telah meninggal dunia dan meninggalkan 11 orang anak dan harta berupa rumah serta tanah. Setelah bermusyawarah, dua orang saudara ini ya, tidak sepakat tanpa mau memberikan alasannya. Mohon nasihatnya Pak Kiai, dan bagaimana nasib orang tua kami di alam kubur saat anak keturunannya masih belum sepakat soal waris. Ya. Tafadhol. Ini banyak terjadi ya. Kalau berpikir tentang orang tuanya tidak punya beban apapun di alam akhirat ya, di alam barzahnya. Kenapa? Karena harta itu sudah bukan menjadi miliknya, tapi dalam kasus ini menjadi milik 11 orang anaknya. Ya. Nah, pertanyaannya tadi adalah bagaimana kalau mereka tidak sepakat? Ini karena tidak jelas, saya mencoba mengurai dari persepsi saya. Tidak sepakatnya itu terkait apa? Yang pertama bisa jadi tidak sepakat terkait pembagiannya. Bisa jadi kan anak laki-laki bagiannya 2, perempuan 1. Mungkin ada yang menginginkan bagaimana kalau dibagi secara sama rata misalnya. Apakah ketidaksepakatannya di sini? Kalau tidak sepakat pada kasus ini, maka kewajibannya adalah mengembalikan kepada norma waris, ilmu faraid. Jadi nanti harus menerima itu keputusan agama bahwa anak laki-laki mendapat 2 bagian, anak perempuan mendapat 1 bagian. Kalau kemudian bisa bersepakat damai, wassulhu khairun, itu jauh lebih baik. Sudahlah, kita sama, kita sesaudara, dibagi saja 11 bagian. Maka itu yang terbaik. Kalau tidak sepakat, kembali kepada ilmu faraid. Kalau Anda tidak memiliki kemampuan itu, bisa bertanya kepada para ulama di Sukoharjo, bisa juga mendatangi kantor urusan agama untuk mendapatkan fatwa waris. Itu yang pertama. Yang kedua, ada kasus yang pernah saya hadapi, mereka tidak sepakat bukan terkait bagian warisan, tetapi untuk diwariskan hari ini. Misalnya, tadi dicontohkan kedua orang tuanya meninggalkan rumah. Boleh jadi rumah ini sekarang dipakai untuk hidup bersama kan? Kalau kemudian ini diwaris, kan tidak ada cara lain kecuali menjual aset itu. Boleh jadi ada anak yang mengatakan jangan dijual. Ini kenangan Bapak, ini begini dan begitu. Nah, kalau seperti ini, maka yang dimenangkan itu adalah yang menginginkan terjadinya waris. Karena memang harta itu menjadi hak bersama. Kalau 9 orang mau, 1 orang menghalangi, kan berarti 1 orang ini menghalangi haknya orang lain. Kalau bicara tentang kenangan, itu persoalan lain. Saya rasa kalau itu dijual kemudian semua anak bisa mendapatkan rumah dan kehidupan yang lebih baik, itu juga tidak menjadi masalah. Kalau kemudian, ini ada juga nih, yang kondisinya boleh jadi mereka tidak sepakat untuk melepas aset karena itu mendatangkan keuntungan. Misalnya punya toko 1, kalau nanti dijual kita nggak punya penghasilan apapun, tapi kata yang satu jual karena ingin mendapatkan uang cash besar, mungkin temporer. Sementara orang yang lain mengatakan jangan dijual, itu bisa untuk pemasukan bulanan kita. Maka ada dibedakan loh antara membagi harta warisan dengan membagi hak warisnya. Membagi harta warisan dengan membagi hak warisan. Kalau harta waris mau dibagi itu kan toko tadi dijual waktu 1 M, kalau anaknya 5, 200 namanya bagi. Tapi kalau membagi haknya itu dikasih tahu dulu bahwa sekarang toko ini pemegang sahamnya
Kalau misalnya nih, satu anak laki, satu anak perempuan, maka dibagi 3 kan. Yang laki ngambil 2, yang perempuan ngambil 1, dengan syarat tidak ada ibu. Kalau di situ ada ibunya masih ada, diambil 1/8 jatah ibu. 7/8-nya dibagi nih, yang laki 2 bagian, yang perempuan 1 bagian dengan teknikal yang ada dalam ilmu faraid. Nah, kalaupun kemudian tidak dibagi, ini dicatat. Karena boleh jadi nanti ada orang yang salah persepsi. Tahu-tahu kakak lakinya meninggal. Padahal ini belum pernah dibagi harta warisnya. Maka kemudian adik perempuannya, ini kan menjadi bibi dari anak-anak, dari anak laki. Seolah-olah mengatakan kamu nggak ada hak. Kamu kan cuma cucu. Loh iya, harta waris itu akan menjadi hak masing-masing orang, ada persyaratannya. Bahwa dia hidup tatkala orang yang mewariskan itu wafat. Jadi kalau ada kakek bapak meninggal, anaknya ada 5. Ketika semua anak ini masih hidup, maka harus dibagi 5 kan. Kalau misalnya nanti tidak terjadi pembagian, kemudian ini yang paling berbahaya, dibagi di kemudian hari, itu tidak boleh loh. Jatah kakak yang sudah meninggal itu dianggap nggak ada. Gitu loh. Nah ini yang berbahaya. Jadi seharusnya itu dibuat pembagian terlebih dahulu terkait dengan haknya. Kalau tadi ada tanah, dibagi dulu. Ini tanah sekian hektar, jatah anak laki-lakinya di sini, perempuannya di sini, yang sebelah mana ditunjukkan. Kalaupun itu masih disewakan menjadi lahan pertanian, nggak apa-apa. Tapi hasilnya sudah tahu bahwa ini hasilnya si A berapa, si B berapa. Kalau hasilnya tidak mau dibagi juga nggak apa-apa, asal ridho. Sudahlah, sawah tinggalan bapak itu kan punya saya sekian, punya kakak sekian, punya adik sekian. Tapi hasilnya udah biar dinikmati ibu saja, nggak apa-apa. Tetapi tidak kehilangan hak atas harta waris yang memang sudah dibagikan. Yang terakhir Mila, di era yang seperti hari ini, yang kadang jangankan paman dengan ponakan, bapak dengan anak suka ribut. Tidak ada salahnya itu melalui proses administrasi yang baik. Begitu dibagi, misalnya meminta fatwa waris dari kantor urusan agama. Bahwa ini sudah diwaris, haknya si A sekian, haknya si B sekian. Kalau perlu juga diperkuat, ibu membuat surat, ibunya sebagai ibu dari mereka, ini sudah dibagi loh ya, sesuai, kemudian ada materai, semua bertanda tangan. Kalau tidak langsung dibagikan hartanya hari itu, sehingga nanti masing-masing keluarga memiliki acuan yang jelas. Nah Pak Kiai, kalau bicara soal harta warisan ini kan bisa dikatakan apa ya, memang rumit, pelik, dan juga rawan konflik begitu. Rawan konflik. Apa ya kira-kira mungkin yang bisa kita harus pahami betul ya, kita jadikan acuan supaya nanti ke depannya ini nggak jadi konflik 7 turunan gitu loh. Itu kan membahayakan sekali. Dulu banyak orang bijak mengatakan kalau orang itu sudah selesai dengan dirinya sendiri, dia sudah punya mapan untuk menutupi kebutuhan hari tuanya, maka yang terbaik adalah melakukan hibah kepada anak-anaknya di masa hidup. Tetapi hibah itu juga punya aturan. Aturannya adalah berkeadilan, ada rasa tidak boleh berpihak kepada anak tertentu. Tetapi kalau proporsional bisa jadi kan, anak yang pertama hidupnya sudah mapan, contoh saja. Tapi anak yang bungsu masih sekolah, maka kemudian kata bapak, ini bapak kasih ini ya, tapi si anak yang ini bapak tinggalin sawah. Kenapa? Kamu dulu kan sudah bapak hajikan, kamu juga sudah naik haji dengan istrimu, bapak yang ngongkosi. Tapi dia kan masih sekolah, maka ini nanti buat dia pergi haji. Nah yang seperti itu tidak ada yang salah, dan itu lebih clear karena itu kan haknya pada bapak pemilik. Sehingga nanti dia tidak meninggalkan anak-anaknya dalam konflik yang berkepanjangan terkait harta yang dia wariskan. Itu bisa jadi salah satu solusi ya. Salah jadi solusi. Dan jangan lupa ya, setiap apapun yang dilakukan terkait harta waris itu penting sekali adanya saksi, adanya hitam di atas putih yang memiliki kekuatan hukum. Ketika terjadi persengketaan bisa menjamin setiap orang akan mendapatkan haknya. Masya Allah.
Menarik sekali, rasanya satu segmen nggak cukup ya. Iya, Pengennya satu episode. Maka boleh jadi akan ada profesi nanti notaris yang mengerti cara membagi harta waris. Karena ketiga harta waris itu besar dan banyak dalam tata kelola keuangan modern itu kan memang membutuhkan peran seperti notaris, seperti pengacara, dan jangan lupa fatwa waris dari kantor urusan agama yang memiliki kekuatan hukum di negara ini. Pak Kiai, masih ada beberapa pertanyaan tapi kita harus jeda. Pemirsa, setelah ini kami akan kembali dengan pertanyaan dari pemirsa Gapai Kemuliaan. Kita baca sebentar. Bagaimana jika kita punya hutang, sudah berbagai usaha untuk melunasinya tapi yang bersangkutan tidak berhasil ditemukan dan ahli warisnya juga tidak ada? Apakah saya bisa alihkan dengan bersedekah sebesar nilai utang saya dan diniatkan pahalanya untuk yang memberi hutang? Nah, nanti kita akan bahas di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Gapai Kemuliaan.